Salah satu ciri orang-orang yang beriman itu ada 3 dalam ayat tersebut. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati. Banyak ibadah ritual yang kita laksanakan namun tidak mengefek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Objeknya adalah Allah, Rabb, untuk bertawakal. Marilah kita tingkatkan iman kita, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dan marilah kita jadikan masjid-masjid yang ada di Sumeneb ini semuanya makmur. Kita ajak, jangan hanya bisa mengajak di lingkungan kita saja, namun kita ajak seluruh masjid yang ada di dunia ini untuk aktif dan memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang saya muliakan, puji dan syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh yang mulia ini Allah masih mencurahkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan belum tentu di tempat-tempat lain bisa seramai ini. Ini sangat luar biasa dengan gerakan subuh berjamaah dengan nama sajadah subuh. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan ini semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini kesempatan saya yang kedua. Sebetulnya saya malu karena sebetulnya saya bukan pendakwah ini, karena tugas dan kewajiban saya yang harus memberikan pelayanan Kamtibmas kepada masyarakat, itu menjadi tugas pokok kami. Namun dengan kemampuan sedikit kami coba kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita bisa sholat subuh di sini dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Di saat naik kita harus dituntut istiqomah. Namun di saat turun kita harus berusaha kembali membangkitkan semangat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu ciri orang-orang yang beriman itu ada 3 dalam ayat tersebut. Yang pertama apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati. Banyak ibadah ritual yang kita laksanakan namun tidak mengefek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ini artinya apa? Bahwa hati itu tidak terpaut kepada Allah. Bisa dibayangkan kalau disebut nama Allah saja tidak bergetar hati kita, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, yang interaksi kita kepada masyarakat, kepada sanak keluarga. Ciri iman yang pertama ini,
kita harus berupaya meningkatkan dengan ritual-ritual yang kita lakukan, dengan berzikir, mendengar asma Allah. Kita selalu lantunkan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita menemukan sesuatu dalam qalbu kita. Kalau kita sudah mendengar asma Allah, kemudian hati kita bergetar dengan keagungan Allah, itu mudah kita menerima hidayah. Kenapa dalam Polres kami setiap pagi itu selalu kita lantunkan Asmaul Husna. Kalau Bapak Ibu lewat pagi-pagi di masjid, di kantor kami itu jam 7:04, saya biasakan Asmaul Husna itu kita lantunkan, supaya apa? Meresap dalam diri masing-masing anggota kita. Kalau kebesaran Allah saja sudah tertanam dalam diri anggota kami, tentunya dalam implementasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan memberikan yang terbaik. Begitu pula kita juga membuat peleton Dalmas Asmaul Husna, dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan penyampaian pendapat rekan-rekan kita dari Front Pembela Islam, alhamdulillah berjalan dengan damai dan sejuk. Itu tidak sekonyong-konyong bisa tercapai seperti itu, namun karena kebesaran Allah, karena asma Allah, karena nama Allah, itu semua yang bisa menyebabkan itu semua bisa berjalan dengan lancar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salah satunya juga membuat hati kita tenang. Kenapa? Kalau orang-orang yang imannya kuat itu biasa tengah malam dia kholwat, zikir pada Allah, mengagungkan asma Allah, menemukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu semua sudah menambamkan itu semua, saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari akan berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian dalam ciri yang kedua dalam ayat tersebut adalah apabila dibacakan ayat Allah akan bertambah iman. Kalau kita dengar merutal-merutal para syekh yang suaranya merdu, kemudian ada qori-qoriah yang bacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita merasa tenang, kita merasa bahwa sesuatu itu sangat agung dan mulia. Bahkan Nabi sendiri itu sering, tak jarang menyampaikan pada para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Nabi sendiri juga seperti itu. Beda kalau kita membaca sama mendengarkan itu beda. Kalau mendengarkan itu lebih mudah untuk merasapinya. Coba kalau kita mendengar murotal merdu Syekh Hani Arifai, Al-Ghumidi, itu kan suaranya enak sekali. Imam tadi kita bacakan enak. Itu akan menemukan sesuatu dalam diri kita, akan bertambah iman kita kepada Allah. Kenapa dalam ceramah kemarin saya sampaikan, biasakan dalam rumah tangga itu dibuat halaqah Al-Quran, membaca Al-Quran, ajari anak-anak kita untuk baca Al-Quran, karena Al-Quran itu membawa ketenangan dalam kehidupan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran akan memberikan mahkota kita di surga nanti. Mahkota di dunia begitu indahnya, apalagi mahkota di akhirat, di jannahnya Allah. Kemudian yang ketiga tadi, ciri orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Objeknya adalah Allah, Rabb, untuk bertawakal. Apabila kata selalu bertawakal sama Allah, semua akan dimudahkan. Bahkan ada kabar gembira di sana, yang kabar yang besar untuk orang-orang yang bertawakal. Apalagi pada saat seperti ini kita sedang
dilanda wabah Covid, usaha yang kita lakukan adalah tawakal, ikhtiar dan tawakal. Dimulai tawakal dulu, bahwa sesungguhnya penyakit virus ini adalah datangnya dari Allah. Yakini itu, berserah diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Apa cara kita ikhtiar kita untuk menangkal virus itu? Ya seperti pagi hari ini Bapak Ibu semua pakai masker, sebelum masuk masjid cuci tangan, kemudian sholatnya mohon maaf agak ada jarak sedikit. Itu adalah ikhtiar kita dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu saya sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini bahwa penyebaran Covid yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk korbannya sekarang sudah 194. Kalau pada minggu yang lalu saya sampaikan kurang lebih 140, sekarang sudah 194. Ini menunjukkan apa? Tren hari ke hari adalah grafiknya naik. Kemudian sampai saat ini Jawa Timur masih menduduki ranking 1 di Indonesia. Bisa dibayangkan ini, kalau ini kita tidak kita awali dengan tawakal, berserah diri sama Allah, Allah juga tidak akan menurunkan obat itu. Kemudian yang terakhir adalah tawakal kembali, serahkan semua kepada Allah. Semua itu datangnya dari Allah. Penyakit juga datangnya dari Allah, dan kesembuhan pun datangnya dari Allah. Kemudian ayat selanjutnya dari ayat tadi adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya apa? Bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu mengerjakan sholat seperti yang kita laksanakan pada subuh hari ini. Cukup berbahagialah kita Bapak Ibu semua, kita bisa dengan sajadah subuh yang sudah 3 tahun. Ini luar biasa. Dalam rangka melatih diri kita, memaksa diri kita untuk bisa sholat berjamaah. Subuhnya aja bisa berjamaah, apalagi sholat di luar subuh. Saya yakin Bapak Ibu semua akan melaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, ciri yang pelaksanaan dari ciri-ciri orang beriman adalah tandanya adalah menginfakkan sebagian rezeki kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Dalam penanggalan Islam itu adalah bulan yang ke-12. Banyak beredar di YouTube, banyak beredar di media sosial, begitu luar biasanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Di sana dianjurkan, disunahkan berbanyak untuk beribadah, berbanyak untuk mencari ilmu, mengkaji kajian-kajian ilmu, berbanyak puasa, dan salah satunya adalah membelanjakan harta kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkorban di jalan Allah, memotong binatang korban. Kalau kita bisa membelanjakan sebagian dari harta kita dengan berkorban, nanti baik kuku, bulu, semuanya itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa itu adalah pengorbanan dari harta kita. Pada hakikatnya harta adalah miliknya Allah. Kita hanya ketitipan. Kalau ketitipan ya harus kita bisa rawat dan kita belanjakan untuk jalan Allah. Yang terakhir, marilah sama-sama di bulan Dzulhijjah ini kita hiasi hidup kita. Kita ajak keluarga kecil kita
kita ajak saudara-saudara seiman kita untuk selalu mendekatkan diri sama Allah di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19 ini. Marilah kita tingkatkan iman kita. Marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan marilah kita jadikan masjid-masjid yang ada di Sumeneb ini semuanya makmur. Kita ajak, jangan hanya bisa mengajak di lingkungan kita saja, namun kita ajak seluruh masjid yang ada di dunia ini untuk aktif dan memakmurkan masjid. Tak jarang orang membuat masjid bermegah-megah, tak jarang membuat masjid dihiasi dengan permadani-permadani yang begitu indah, warna-warna yang begitu indah, namun kosong, jamaahnya sedikit, apalagi jamaah sholat subuhnya. Ini yang salah siapa? Yang salah adalah kita semua. Memang salah satu ciri tanda akhir zaman adalah banyak rumah-rumah Allah yang berlomba-lomba untuk dimegahkan, namun kosong di dalamnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan Bapak Ibu semua. Kesalahan adalah datangnya dari saya dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malaysia, dari Kuching, menyampaikan salam sama Pak Kapolres kepada kami. Pak Ketno, sampaikan salam semua dari Kuching, Malaysia, dari Pontianak Pak Munir di Jakarta, ada Jenderal siapa saya dari Angkatan Darat itu menyampaikan salam juga. Mudah-mudahan Pak Kapolres istiqomah, Kapolres Sumeneb. Jadi ada Pak Edi yang jadi yang menjadikan YouTube di sana. Hari kedua langsung menyampaikan dibuka. Kalau itu buka sajadah fajar, mungkin seluruh dunia sudah muncul sajadah fajar. Itu menyampaikan, dan setelah saya sampaikan menyampaikan salam kepada Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Pesat mau bergabung dari semua unsur agar bisa menggerakkan suku yang mungkin sulit kita lakukan itu, tetapi dengan hanya segelintir-gelintir orang, kita 11 orang awalnya, tetapi bisa menggerakkan. Katanya 212 itu kalah nanti kepada sajadah fajar kalau sudah bergerak semua, katanya seperti itu. Itu yang memberikan salam. Kemudian ada tambahan dari Makassar kemarin lusa membuka juga itu, bahwa kepingin mereka semua akan bergabung ke Sumeneb. Bagaimana sebenarnya kami malu juga, kadang-kadang hanya 61 orang ingin melihat bagaimana gerakan sajadah fajar ini di Sumeneb. Itu dia insya Allah setelah COVID dia akan ke Sumeneb. Mungkin Pak Yasin, Pak Dr. Taufikur Rahman, semua dari Kepanji, dari NU nanti gabung bersama. Mudah-mudahan dari Bupati Sumeneb mendukung bahwa di Jawa Timur gerakan seperti anaknya Mojokerto. Kemarin Mojokerto, di Jawa Timur ada 2, Sumeneb dengan Mojokerto. Mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini Allah membuka hati-hati. Insya Allah sudah Kapolres, dari birokrasi, sudah dari semua unsur, sehingga yakinlah kalau subuhnya dijaga, insya Allah waktu yang lainnya itu gampang, dan Allah memberi keberkahan kepada kita. Saya tidak akan panjang lebar. Hari ini akan memberikan tausiah lagi oleh Pak Kapolres. Permintaan Pak Kapolres dari pinggir Papas minta dari Masjid Mustain siapa? Al-Qausar minta
Tapi kalau sajadah fajar diisi Pak Kapolres terus, nanti kata Rasulullah itu, tatkala sahabat menunggu, Rasulullah kan setelah sholat itu pasti noleh ke belakang, ditunggu oleh Abu Bakar, ditunggu tausiahnya apa yang bisa diterima. Tetapi kata Rasulullah, Qul innama ana basyarum mislukum yuha, gitu. Jadi sesungguhnya saya ini seperti kalian, ada payah, ada bosan, ada apa itu. Jadi suatu saat Rasulullah itu menyampaikan itu. Jadi kalau saya Pak Kapolres bawa terus gitu ya, Pak Kapolres lagi. Tetapi momen-momen maghribnya ke Isya, itulah yang akan kita mohon maaf Pak Kapolres, silaturahmi, karena ini wilayah Bapak, di pinggir papas wilayah Bapak yang riskan lah terhadap perbedaan ini. Saudara saya dari pinggir Bapak banyak, kita nyatukan, baik itu dari Islam Jamaah, sudah ada LDI sudah mau bergabung dengan kita. Saya rasa itu sebagai pembuka, nanti diakhiri setelah tausiah dari Pak Kapolres, nanti dari takmir. Dipersilahkan Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, subuh ini tepat tanggal 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kami atas nama Keluarga Besar Masjid Mujahidin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kapolres Sumeneb. Mudah-mudahan doa kami semua, termasuk sajadah fajar kami di Masjid Mujahidin, beliau diberikan kesehatan oleh Allah bersama keluarga besarnya untuk tetap beristiqomah berdakwah di subuh ini, dan kita buktikan keislaman kita sebagaimana yang tengah kita lakukan pada pagi hari ini. Kami atas nama Masjid Mujahidin hanya mampu menyiapkan tempat, minuman ala kadarnya, makanan ala kadarnya, sekedar menyapa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bagian daripada apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres Sumeneb untuk silaturahim dan sekaligus menambah amal kita di bulan Dzulhijjah ini. Insya Allah dalam hitungan hisab pada tanggal 30 Juli kita akan bersama-sama puasa Arafah, dan tinggal tanggal 31-nya hari Jumat kita akan berhari raya Idul Adha, Idul Kurban. Sekali lagi atas nama Amir Masjid Mujahidin, terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolres dan jajarannya, termasuk keluarga besar Sajadah Fajar yang dipercayakan untuk ditempati pada subuh ini. Atas segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Pak Ustadz Yasin, Ketua Muhammadiyah. Ini kurang kalau sebenarnya ketua persisnya Dr. Taufikur Rahman. Silakan. Ada Pak. Baik, Ibu Bapak, insya Allah minggu depan kembali ke base camp kita, ke Masjid Nur Muhammad, karena minggu ketiga, walaupun masih suasana hari tasyrik, kita tahajud bersama di Nur Muhammad seperti biasa. Jam 3:15 kita sudah melaksanakan tahajud bersama, kemudian dilanjutkan tausiah dan penceramahnya mungkin kita usahakan atau dari Lenteng atau ke Abdullah Khalil itu. Dan yang menjadi
indah katanya. Diundang sebenarnya Ustaz Tonawi itu ke Pontianak itu. Di YouTube itu ada imamnya betul-betul Ustaz Tonawi. Imamnya kok bagus Pak Giatno. Bisa-bisa bawalah ke Pontianak katanya. Seperti itu. Itulah keinginan kita bersama. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini tetap berjuang bagaimana bisa masjid ini setiap subuhnya seperti hari Jumat. Mungkin kalau mujahidin ini bisa insya Allah, karena lingkungannya bagus, komunitasnya bagus, dan kalau itu kita menjadi mimpi bersama yang senior, maka anak-anak muda kita ini masih anak mudanya tidak ada. Sebenarnya kami Pak Kapolres ingin menggarap anak-anak muda SMA. Kami sudah pada saat di Nur Muhammad itu mengundang kepala SMA Sumut 1, SMA 2, MAN itu. Sudah kumpul sudah. Saya nyiapkan nasi itu kalau tidak keliru 800 itu. Iya Pak Ustaz. Kebetulan dibagi itu yang masak itu. Itu kumpul. Tidak tahu mundur lagi. Yang keinginan kita semua yang senior ini kepingin anak-anak muda itu ada di depan kita itu. Kalau yang tua ya biasa sudah bau tanah gitu. Tapi kalau yang muda, maka nanti ada 7 golongan nanti yang tidak ada yang bisa, hanya anak muda yang terpaut hatinya di masjid. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Kebetulan Pak Kapolres hari ini puasa. Puasa luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kapolres tetap istiqomah dan menjadi Sumeneb damai. Saya rasa insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.